Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita berupa nikmat sehat walafiat serta iman dan Islamnya yang alhamdulillah sampai dengan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada keharian kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai taklim pada pagi hari ini, kita bersama-sama kita bacakan sholawat tibil qulub. Mudah-mudahan dengan sholawat ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya wa afiyatil abdani wa sifaiya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Taklim subuh pada pagi hari ini tentang balasan bagi orang yang meninggalkan salat. Jadi ini untuk bahan renungan kita
Dan ya, saya yakin bahwasanya yang hadir pada pagi hari ini melaksanakan sholat 5 waktu secara istiqomah. Insyaallah, amin. Ya Rabbal Amin. ibadahnya rajin terus ditingkatkan. Nah, ini saya membahas yang namanya manusia nggak luput dari dosa, ya, lalai, Salah. manusia, ya, ada sifatnya malas, ya, apalagi ya kalau udah malas kan ibadah pun suka ditunda. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini sebagai renungan buat kita, jangan sampai kita yang sudah rajin sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah lainnya ditambah ibadah lainnya malah meninggalkan sholat, ya. Yang pertama, untuk renungan kita nanti bisa buka di surat Al-Hajj ayat 47. Nah, itu menerangkan tentang bagaimana kalau kita sampai meninggalkan sholat maka kita masuk neraka, dosa. Jadi satu kali kita meninggalkan sholat maka 1 hari di neraka. 1 hari neraka itu berapa? 1000 tahun kuburan dunia. Pernah itu Pak? 1000 tahun. Kalau pendek enak, 10-20 bisa di 1000 tahun ukuran di Dunia. dunia. Nah, itu bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan api neraka itu 69 kali api dunia. Ya sudah pasti panas. Korek api kalau kita nyalakan panas Pak. Panas. Nah, itu 69 kali. Tinggal kali aja panasnya bagaimana. Nah, itu dia. Seringan-ringannya kita disiksa di api neraka itu yang sudah pernah saya sampaikan, pakai sendal jepit ataupun kerikil panas taruh di telapak kaki kita, langsung mendidihlah otak kita. Baru 1 kerikil ataupun sendal jepit. Umpamanya ini siang kan kita di sekarang panas banget tuh. Coba Bapak nggak pakai sendal jalan tuh di aspal aja, di aspal, jangan di 1 kerikil, di aspal, tapi panas, pas jam 12, jam 1 baru telapak juga udah lari. Begitu. Itu gambarannya. Nah, bagaimana kalau seluruhnya itu yang paling ringan banget, nggak ada lagi tuh yang ringan, karena dicontohkan seperti itu. 1 kerikil panas kita injak melepuh langsung mata kita, mungkin meledak bisa, saking panasnya api neraka. Jadi Allah gambarkan, kalau dia bilang Pak Haji so tahu abang udah pernah kali di neraka, ya belum, kita semua ini kan belum merasakan kan. Allah masih tahu, Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim, pasti ini kan Allah, bukan saya yang bilang. Ya insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ringan. Nah, itu gambaran bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau subuh nih kita tadi nggak ninggalin sholat, ya udah tuh. Yaitu 1 hari neraka 1000 tahun di kuburan. Ya di sini sebentar, sono
Lama, kan kita nggak bisa tentukan kapan berakhirnya, kadang tahu. Dan yang kedua di surat Al-Fat, nanti bisa dibuka ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada." Jadi di sini terangkan bahwasanya tanda umatnya Nabi Muhammad SAW ada 5, salah satunya di rukuk dan sujud. Maksudnya apa? Ketika kita mengerjakan puasa, haji, zakat, kalau kita tidak sholat, percuma, sia-sia. Jadi tandanya umat Nabi Muhammad SAW adalah melaksanakan sholat 5 waktu yang Allah sudah perintahkan kepada Rasulullah SAW secara langsung Sidratul Muntaha, dan Rasulullah SAW memerintahkan kita kepada umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah itu, jadi sia-sia Pak. Yang sudah pernah saya sampaikan kemarin di khotib Jumat. Ketika kita tidak sholat, tapi kita rajin sedekah 100.000 tiap hari. Sholat kagak, puasa sunnah lakukan, tapi sholat enggak. Zakat bayar, tapi sholat 5 waktu enggak pernah. Sia-sia. Ketika ada perhitungan, berhenti nih amal ibadah kita. Yang lain tuh, yang sunnah. Karena yang wajibnya 5 waktu tidak dikerjakan, tahan, nggak bakalan masuk. Makanya Rasulullah SAW pesan ketika beliau wafat, aqimus sholat, dirikan sholat. Kalau kita sholat 5 waktunya istiqomah kita kerjakan, ketika kita sedekah walaupun 2.000, kita bayar zakat, kita puasa Senin Kamis, puasa sunnah lainnya, insya Allah itu akan masuk dengan sendirinya. Ikut Pak. Kenapa? Karena sholat 5 waktu kita baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, jadi harus jangan mentang-mentang sholat 5 waktu kita baik kepada orang, kita sering dermawan kepada orang, pokoknya baiklah di dunia. Tapi nggak pernah sholat 5 waktu, sia-sia. Kan gitu. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek di dunia berbuat baik, amal soleh, amal baik, tapi sholat 5 waktunya nggak pernah. Itu percuma. Jadi batas seorang hamba Islamnya dan kekafiran itu sholat. Batasnya sholat. Ya kalau nggak sholat berarti kan kafir, dianggap kafir oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW wanti-wanti itu jangan sampai kita nggak sholat 5 waktu. Nah itu yang dipesankan Rasulullah SAW di wasiatnya ketika beliau menghadapi sakaratul maut. Rasul saja ketika Rasul menghadapi sakaratul maut masih bisa pesan kepada umatnya. Nah kalau kita mau pesan bagaimana? Mau ditarik udah gak bisa ngomong. Kalau Rasulullah beda, dia masih bisa pesan kepada umatnya, wasiat. Walaupun udah ditarik nyawanya, tetap bisa ngomong. Nah, itulah keistimewaan Rasulullah. Kalau kita jangankan ngomong la ilaha illallah, itu susah, hati-hati ya. Jadi insya Allah ketika kita
istiqomah dalam sholat lima waktu, zikir. Nanti ketika kita sakaratul maut dimudahkan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena balasannya surga kalau kita mengucapkan la ilaha illallah ketika kita sakaratul maut. Yang minimal Allah. Karena kita nggak tahu ketika sakaratul mautnya kita seperti apa, sebabnya apa kita nggak tahu. Tapi kita berusaha dengan ibadah kita, sholat 5 waktu kita ditambah yang lainnya, zikir, insya Allah lidah kita akan mudah mengucapkan kalimat tauhid ketika sakaratul maut. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah ini yang kita inginkan, kan gitu semuanya. Jangan sampai kita lupa ketika sakaratul maut bengong aja, melongok, tengok kanan, tengok kiri, malaikat mengambil, dia lebih tegang lagi mukanya. Apalagi yang nyamperinnya ya malaikat Israel juga lihat-lihat. Kalau yang bukan nggak pernah ibadah ya muka sangar, jadi kan suka melotot gitu ya Pak. Kalau ada yang melihat orang sakaratul maut suka tegang, ya mungkin kaget. Kenapa? Yang disamperin gede atau serem mukanya. Tapi kalau orang yang sering ibadah, ngeliatnya biasa aja. Kenapa? Israel juga beda. Bawahnya sejuk. Kalau mau ngambil umat yang sering ibadah, dengan muka senyum, pakaian putih, mungkin wangi. Jadi orang enak dilihatnya. Jadi tenang aja. Ya, insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu miftahul imanul din. Bahwasanya salat itu adalah kunci kebaikan, salat itu adalah kunci surga, dan salat itu merupakan kunci tiang agama. Nah, 3 yang harus ingat kepada kita, jadi sholat itu merupakan kuncinya kita masuk surga. Kalau kita nggak punya kunci itu, nggak bakalan kita masuk surga. Jangankan masuk surga, nyium juga kagak baunya. Kalau kata orang ibadah, insya Allah nyium surga, walaupun berapa ratus kilo udah kecium bau surga. Amin ya Rabbal alamin. Makanya kalau orang ibadah itu yang pernah saya sampaikan juga, ketika kita nanti meninggal dunia digotong sama kendaraan yang sangat mahal, yang mewah, yang punya cuma masjid, di tempat lain nggak ada, ya namanya kurung batang. Kalau udah masuk itu pasti mati, ya belum ada yang gagal, betul. Ya kalau udah gagal coba siapa tuh? Hebat, ya. Jantan. Itu kalau yang orang ibadah mau buru-buru dimasukin ke rehat, mau cepet-cepet. Apa? Karena sudah cium bau surga, sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakaratul maut, sudah diperlihatkan. Makanya senang dia buru-buru. Tapi kalau orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, puasa, sedekah, jangan buru-buru. Nanti, padahal dikit lagi, udah mau ke radar. Di sini teriak-teriak dia, nggak mau. Kenapa? Dia tahu. Karena yang bakal dihadapin adalah nikmat, siksa kubur. Jadi jangan sampai kita udah meninggal, nyawa kita tuh tenang-tenang aja. Padahal di sananya kita nggak tahu. Terus yang keempat, pesan supaya kita menjadi renungan kita ada ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berceramah, nah tiba-tiba ada anak yang nangis. Nah, Rasulullah SAW bertanya kepada anak tersebut, "Nah, kenapa nangis?" "Bapak saya ya Rasul meninggal, nggak ada yang nyolatin." "Aduh, kok bisa?"
satu kampung itu bisa kena dosa karena fardu kifayah. Kalau ada mayat atau meninggal dunia, satu kampung, satu RW, nggak ada yang mandiin, ngapain, nyolatin, kena semuanya, dosa. Tapi kalau ada salah satu yang mandiin, ngapain, nyolatin, insya Allah kita nggak kena, karena sudah gugur kewajiban kita terhadap mayit. Nah, maka Rasulullah SAW bertanya kepada anak tersebut, loh kenapa nggak ada yang mandikan, ngapain, nyolatin? Maka setelah selesai ceramah beliau, bertanya lagi Rasulullah. Akhirnya ditanya, kenapa? Karena bapaknya berubah menjadi babi. Ya Rasul kaget. Waduh, berubah jadi babi. Maka Rasulullah SAW langsung bergegas ke rumahnya, dilihat benar jadi babi. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi jadi manusia. Ya sudah, dimandikan, dikafani, disolatin, dikuburkan. Maka setelah dikubur, sebelum masuk liang lahat, balik lagi jadi babi. Nah, bagaimana udah jadi babi? Kata Rasul, udah sakit, kubur. Jadi babi. Karena apa? Ditanya sama Rasulullah SAW, kenapa bapakmu apa nggak pernah ninggalin sholat? Apakah nggak pernah sholat? Kata anaknya, boro-boro sholat. Tiap hari nggak pernah saya lihat orang tua saya sholat. Maka Rasulullah SAW miris dari itu. Yaitu buat renungan kita bagi orang yang meninggalkan sholat. Jangan sampai nanti nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang ada ini tidak. Ini yang berbicara yang sering meninggalkan sholat. Jangan sampai jenazah kita jadi babi. Walaupun banyak kisah nyata, ya, di sinetron kayak ini cerita nyata. Mayatnya jadi babi, kayak jadi patung, jadi batu, jadi apa? Ya mungkin kalau pernah lihat, kalau saya belum pernah lihat, kalau mayat jadi babi belum pernah, ataupun yang belum pernah. Mungkin di daerah-daerah kan suka ada yang ada aneh, tinggal apa mayatnya begini begitu. Ya mungkin iya ada. Cuma karena kita tidak melihat dengan kepala kita sendiri, cuma berdasarkan cerita, medsos, kisah nyata, ya mungkin ada. Gitu. Tapi kalau kita nggak sendiri, wah benar ada ya, berarti baru percaya. Gitu. Tapi insya Allah yang sudah dikisahkan ini pasti ada. Makanya supaya kita jangan sampai meninggalkan sholat. Dan selanjutnya nanti ketika orang yang meninggalkan sholat, nanti ketika kita sudah masuk alam kubur, nah di sini kalau menurut buku Tanbihul Ghafilin karangan Abu Laib As-Samarkandi, jadi nanti ada utusan neraka namanya Asisu Hujan Al-Ukro. Jadi jenazah ini berdialog dengan utusan neraka itu, nanya, siapa kamu? Dijawab, saya adalah ular yang berekor satu tapi palanya nggak bisa dihitung. Berarti palanya banyak, ribuan. Ekornya satu tapi palanya banyak. Mau ngapain? Saya akan melilit kamu, akan mematuk kamu sampai dengan hari kiamat. Kapan hari kiamat? Nggak tahu. Ada tahu? Nggak ada yang tahu hari kiamat.
Jadi tugasnya dia melilit, mematuk. Ini patuk aja udah, mati, hidup, patuk lagi. Di alam kubur. Hati-hati ya. Ada sebuah ular nanti yang dia tidak sholat 5 waktu sama sekali. Utusan, cuman utusan tuh, belum mungkar nakir. Nanya, dialog, dia nanya siapa? Saya ular. Ekor satu malah banyak, tugasnya itu. Nah selanjutnya nanti di alam kubur pun setelah jangan terpulang 7 langkah pulang, munkar nakir turun datang kepada si mayat kepada jenazah. Pertanyaan cuma 5. Sebelum lulus 5 ini ke tahapan berikutnya. 5 lulus baru ke tahapan berikutnya. Yang sudah dibocorkan kan cuma siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu, apa imammu. Tanya tuh 5, lulus ke berikutnya. Masih banyak pertanyaan. Jadi munkar nakir tanya kepada orang jenazah yang ahli ibadah, ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kalau kata jenazahnya nih, yang ahli ibadah, minggir, saya yang ngadepin malaikat munkar nakir. Ya, jenazah nanya, "Ibu siapa?" "Nah, waktu dunia engkau memelihara aku, sekarang aku giliran yang bela kamu, hadapin munkar nakir." Ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Dijawab, "Allahu Akbar." Ditanya lagi, "Siapa nabimu?" "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin." Munkar nakir naik ke atas ngadu ke Allah, "Ya Allah, hambamu ketika aku nanya siapa Tuhanmu," dijawab Masya Allah jawabannya. Ketika ditanya nabinya, dijawab lagi Masya Allah. Kata Allah, itu orang yang jawab bukan jenazahnya, tapi amal sholatnya yang nanya. Terus masukkan hambaku ini ke dalam nikmat kubur, beri dia tidur seakan-akan tidur ketika menjelang malam sampai waktu subuh. Jadi ketika kita bangun udah kiamat, tidur biasa, diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah beda kalau sama orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat 5 waktu, ditanya sama munkar nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dijawab, ketuhanan yang Maha Esa. Masya Allah. Pancasila. Naik ke atas ketemu Allah, "Ya Allah, hambamu ini ketika aku tanya siapa Tuhanmu," dijawab ketuhanan yang Maha Esa. Kata Allah, itu orang Indonesia yang fanatik dengan Pancasila tapi sholatnya nggak beres. Ya, saya Pancasila, nggak sholat. Sedangkan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak ngejalanin. Cuma tahu aja tuh, saya Pancasila, tapi nggak ibadah, nggak sholat. Yang menang baik sama saja, ya, tidak ada artinya. Tapi kalau kita ibadah sesuai dengan Pancasila itu ketuhanan yang Esa, maksudnya kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dari Pancasila tetap dijalankan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nomor 1? Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya biar ibadah. Setelah ibadah kan ada kedua, kemanusiaan yang mulia dan beradab, keadilan sosial, dan seterusnya. Nah itu sesuai dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita merelasikan di kehidupan sehari-hari kita, yang tadi itu Pancasila itu.
Jangan dibalik, ketuhanannya di bawah, repot. Makanya ketuhanan yang Maha Esa ditaruh pertama di rumusan Pancasila. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi renungan buat kita semua, yang insya Allah kita tetap istiqomah Amin. dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang enggak ibadah meninggalkan sholat, yang mungkin dengar, mungkin nanti insya Allah kasih hidayah, dia bisa melaksanakan sholat 5 waktu yang pelan-pelan. Kalau dia belum bisa, masih belentang-belentong, masih bolong, subuh sholat, zuhur lewat, asar, apalagi maghrib lagi baru sholat, isya baru sholat, jadi bolong 2. Jadi belum istiqomah, belum rapi sholatnya. Kalau udah rapi, terus istiqomah. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, dengan nanti sholat kita, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salah satu tujuan sholat itu. Yang kedua, mudah-mudahan dengan sholat hati kita menjadi tenang sehingga bisa merealisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi sabar ataupun tabah, insya Allah dengan sholat di kehidupan sehari kita bisa kita kontrol sehingga kita bisa mengurangi dosa kita. Yang namanya manusia nggak luput dari dosa. Pasti ada dosa. Yang pernah saya sampaikan kemarin di khotib, kalau kita mandi 5 kali di sungai, kira-kira ada kotoran nggak? Nggak ada. Itu dengan sholat. Kita sholat subuh nih, kita ngobrol, ada aja gosip misalkan, dosa. Sampai zuhur, sampai jam 11, kita buat dosa lagi. Nah, ketika sholat zuhur, kita sholat kepada Allah. Ya ampun, dosa kita tuh dari subuh ke zuhur, berarti hilang. Setelah sholat zuhur keluar masjid, ada manggil, gosip lagi, dosa lagi, ya ataupun di jalan, yang namanya mata ngelihat motor yang boncengan ada belahan, ngelihat kan, rezeki bagi kita sekali, kalau 2 kali jangan, dosa. Kan kita buat dosa tuh, ya. Dari zuhur ke asar, ketika asar kita sholat, hilang dosa kita, zuhur, sholat. Dari asar ke maghrib, waktunya cuma 2 jam, tapi ada lagi yang buat dosa. Yang nama manusia kan nggak tahu, ada aja yang buat dosa. Kita maghrib, dosa kita hilang dari asar ke maghrib, dihapusin jadi hilang. Dari maghrib ke isya, waktunya 1 jam, ada lagi yang buat dosa. Yang manusia nggak ada yang sempurna, manusia pasti ada dosa. Nah yang banyak kan isya ke subuh, ya banyak tuh dosanya berapa? Jibun kali. Nggak salah subuh lewat, dosa kita nggak diampunin, ada dosa masih. Tapi kalau kita salat subuh, insya Allah dihapusin lagi dosa kita kecil, hilang. Ya begitu seterusnya, manusia tuh nggak luput dari dosa. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan tadi mandi 5 kali, ada sungai mandi 5 kali, pagi, zuhur, asar, maghrib mandi itu malam. Ya, nggak mungkin ada kotoran begitu. Nah itu jangan sampai kita, yang namanya manusia nggak luput dari dosa, siapapun dia, kecuali Nabi dan Rasul. Ya, jadi nggak usah itu. Umpamanya seperti itu ya. Jadi mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah ya, dalam hal 5 waktu yang katanya udah rajin 5 waktu ditingkatkan, ditambahin. Yang tadinya tidak di awal waktu ya di awal waktu. Kan kita berubah terus, muhasabah diri namanya.
Jangan sampai itu lagi. Stuck di sini nih, nggak maju, nggak mundur, diem aja, nggak ada meningkat. Nah, kita harus peningkatan. Kita udah istiqomah 5 waktu, tambahin sholat sunnah, tahajud, hajat, taubat, dan lain sebagainya. Tingkatin namanya. Puasa juga sama, puasa Ramadan wajib, udah istiqomah, tambahin Senin Kamis, ya, puasa Nabi Daud kalau sanggup, ya. Kalau Nabi Daud tuh sekarang puasa, besok libur, selang sehari. Kalau lupa, balik lagi, gitu. Tapi kalau udah istiqomah, insya Allah, kayak teman dia punya penyakit, 2 tahun ngejalanin puasa, besok enggak, besok puasa, besok enggak. Alhamdulillah sembuh penyakitnya. 2 tahun cerita, saya juga kan, Masya Allah, hebat juga nih 2 tahun puasa Nabi Daud. Tapi kalau kita insya Allah niat, insya Allah bisa. Ya. Udah ada belum? Udah ada pernah nyobain puasa Daud? Belum? Sama. Sama terus terang. Senin Kamis? Senin Kamis? Insya Allah. Kalau saya, ya udah kalau itu mah sanggup seminggu 2 kali, ya. Kalau nggak puasa, ya nggak apa-apa, sunnah, dapat pahala. Nggak dikerjakan, nggak apa-apa. Ya minimal seminggu 2 kali Pak. Senin Kamis tuh. Jadi kita terapi diri kita, bagus puasa itu, ya. Yang tadinya asam urat, kolesterol, gula, insya Allah dirutinkan seminggu 2 kali, insya Allah berkurang. Amin ya rabbal alamin. Itu gunanya puasa, bukannya sembarangan juga puasa, ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya pribadi, mengingatkan pribadi diri saya, mudah-mudahan selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan umumnya kepada Bapak sekalian. Kita tutup dengan doa sebelumnya kita membacakan surat Al-Fatihah dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita doakan selalu saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang lagi berperang, ya, dengan kaum Yahudi, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan serta kemenangan untuk kaum muslimin yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim Allah ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bil haqqil Fatihah. Allahumma bi syiril Fatihah. Allahumma mujaddidil Fatihah. Allahumma syafatil Fatihah. Allahumma barakatil Fatihah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya haji syaghfar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin abada
washabihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mungkin. Ayo, Pak Sep. Ayo. Udah duluan. Salah. Mau ayo. Gorengan Pak Ustaz. Mangga. Bubur ya? Sip. Wah, ini ada ini. Apa namanya? Pacik. Akan lagi ini. Roti jadi Belanda. Ayo. Panas terus. Panas. Enggak. Bubur kacang hijau. Iya ngumpet aku. Haha.